Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlin Astaditya dengan NIM 123490007 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk membahas skematik yang saya buat di sini. Nah, sudah ada power regulator, USB to serial, dan konektor. Kita mulai dari power regulator. Jadi power regulator ini atau modul satu daya. Jadi pada bagian ini blok power regulator. Tujuan utama dari bagian ini, dari power regulator ini adalah mengonversi tegangan input biasanya 5V dari adaptor menjadi tegangan 3,3 volt yang dibutuhkan oleh microcontroller ESP32 dan komponen-komponen yang lainnya. Input power itu berasal dari konektor barrel jack yang ada di sebelah sini, C1, yang menerima tegangan DC eksternal. Tegangan ini masuk ke saklar S1 yang berfungsi sebagai saklar utama untuk menghidupkan atau mematikan sistem. Ya, ada di sebelah sini nih, itu ada EGS 1218. Lalu di LED D2 dan resistor R2, yaitu di bagian sebelah sini, D2 resistor R2 bekerja sebagai indikator bahwa daya telah masuk ke sistem. Lalu yang mana tegangan 5 volt di sini itu diatur oleh IC regulator switching, yaitu dari sini LM256 3,3 yang merupakan step down atau buck converter. IC ini mengatur tegangan output secara efisien menjadi 3,3 volt ditandai plus 3V3 yang ada di sebelah sini. Komponen pendukungnya yaitu ada induktor L1 yang ada di sebelah sini, ada dioda D1 yang ada di sebelah sini, dan kapasitor C1 serta C2 diperlukan untuk menstabilkan output dan efisiensi regulator. Dengan adanya regulator ini, microcontroller dan komponen lain dapat bekerja secara stabil dan tanpa khawatir fluktuasi tegangan input. Itu untuk bagian regulator. Kita lanjut ke USB to serial. USB to serial ini yaitu antarmuka pemrograman. Bagian ini memungkinkan untuk dari saya sendiri itu mengunggah program ke ESP32 nantinya melalui koneksi USB ke komputer seperti itu. IC utama di sini yaitu digunakan oleh CH340C yang ada di sini. Konektor USB tipe B yaitu yang ada di sebelah J3 yang ada di sebelah sini nih. Nah, J3 sebelah sini itu menerima tegangannya itu nanti dari komputernya sendiri ataupun dari laptop, boleh juga. Tegangan V-bus yang sebelah sini. Nah, dari USB digunakan untuk sumber daya alternatif pada bagian di sebelah sini, yaitu pada USB-nya. Jalur data USB dihubungkan ke CH340C yang di bagian sebelah sini. Pin TXD di sebelah sini dan RXD itu dari CH340C ini dihubungkan ke pin RX 0 dan TX ini, label ini. Dari ESP32 memungkinkan komunikasi serial. Lalu juga ada dua transistor, yaitu PN yang ada di sebelah Q1 dan Q2 yang ini. Transistor digunakan untuk mengontrol ESP, enable, dan reset yang memudahkan proses upload program ke ESP32 secara otomatis. Seperti itu, tanpa perlu menekan tombol secara manual, jadi udah bisa otomatis, itu nggak perlu manual pencet-pencet lagi. Seperti itu. Lalu ada juga ada resistor dan R3 dan R4. Nah, ini untuk membentuk rangkaian penarik
atau pull up dan pengontrol switching sinyal tersebut. Seperti itu. Lalu ada juga kapasitor C6. Kapasitor C6 yang ada di sebelah sini ini berfungsi untuk menghaluskan sinyal supply ke IC CH3406 yang ini nih. C. Menjaga kestabilan operasi. Oke, setelah itu kita lanjut ke modul ESP32S2. Itu ada di sebelah sini. Nah, ini modulnya nih. Ini bagian ini bisa dibilang sebagai sistemnya lah, otak sistemnya. Nah, komponen utama dalam sistem ini adalah microcontroller, yaitu ESP32 yang ada di sini nih, S2 buffer yang berada di sini. Jadi ESP32 itu adalah microcontroller yang memiliki konektivitas WiFi dan kemampuan pemrosesan yang tinggi. Jadi microcontroller ini bekerja pada tegangan 3,3 volt yang sudah disediakan dari regulator seperti itu. Jadi di dekat ESP32 terdapat push button yang dihubungkan ke pin reset yang ada di sebelah sini. Jadi saklar ini berfungsi untuk mereset sistem secara manual ya. Ketika saklar ditekan, jalur reset dihubungkan ke ground, ke bagian ground yang ada di sebelah sini, yang menyebabkan microcontroller melakukan inisialisasi ulang. Terdapat juga resistor pull up yang ada di sebelah sini untuk memastikan bahwa sinyal reset tetap dalam keadaan high saat tombol tidak ditekan, mencegah reset tidak sengaja karena adanya noise. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian konektor eksternal. Itu ada motor stepper dan I2C sebelah sini. Nah, ini konektor. Bagian ini jadi skematik ini diberi label connector core. Modul ini memungkinkan ESP32 untuk terhubung ke perangkat eksternal. Jadi ada konektor J5 yang ada di sebelah sini. Itu menyediakan jalur kontrol untuk motor stepper dengan 3 sinyal, stepper N, stepper dir, dan stepper pulse. Jalur ini biasanya dihubungkan ke driver motor stepper seperti A498 atau DRV 8825 seperti itu. Selain itu ada konektor J4 menyediakan akses ke jalur I2C, STA dan juga SCR yang memungkinkan ESP32 berkomunikasi dengan perangkat digital lainnya. Ada resistor pull up yaitu R5 dan R6 memastikan sinyal I2C berfungsi dengan baik. Jadi untuk total keseluruhan sinyal integrasi sistem di sini, dari skematik ini kita bisa memahami bahwa sistem dirancang agar fleksibel dan modular. Input daya bisa datang dari adaptor eksternal dan tegangan diregulasi dengan efisien. Seperti itu. Pemrograman ESP32 bisa dilakukan langsung via USB. Seperti itu. Sistem mendukung kontrol motor stepper dan komunikasi digital I2C menjadikannya cocok untuk aplikasi seperti otomasi, butik, dan proyek IoT seperti itu. Oke, mungkin penjelasan skematik yang saya buat ini semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.